alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah selesai dari bab huruf-huruf yang ditambahkan di kalimat, artinya dia tidak diucapkan tapi dituliskan. Insyaallah kita berlanjut ke bab yang menjelaskan huruf-huruf yang dihapus di kata. Dia diucapkan tapi tidak dituliskan. Yuntok cuman la yuktab. Nah, tapi sebelum beralih ini saat antum nanti silahkan ya baca syarah terkait apa ya kita bilang ta'lil ya, atau ilah. Misal kenapa ditambahkannya alif di tengah kata mi'ah. Nah, itu nanti kalau antum baca syarah, oh itu biar tidak kemudian labes dengan kalimat minhu. Nah, mi'ah itu kan kalau tidak ditambahkan alif kan ya nanti surahnya malah bahkan seperti apa minhu tadi. Ya ala kulli hal itu ya at-ta'dilat tusyam wala tutrad saja. Ya nanti juga penambahan waw di akhir kata amr. Ya kan asalnya memang untuk apa saat untuk membedakan amr dengan apa? Umar. Tapi kan ya di amr sendiri waw tadi ditambahkan dengan syarat-syaratnya. Seperti yang disebutkan di bait sebelum terakhir ini disebutkan beliau di perkataannya wa illam yantasib illam yakun mansuban walam yudhaf. Artinya kalau amr ini meskipun dia marfu tapi mudhaf, misalkan kita bilang hadza amruna, ya ini tidak lagi dituliskan apa? Tidak lagi dituliskan wawunya. Walam yudhaf ila dhamirin, ya macam tadi hadza amruna. Walam tazid fi dzaka'al, atau misalkan hatta walau kana marfu'an ghairu mansub, tapi kemudian dia apa saat dia beralif lam, hadzal amru. Nah, ini sudah tidak lagi dituliskan apa saat wawunya. Atau qafiyah di situ takunu qafiyah itu maksudnya akhirah syair, akhirah syair. Nah, nanti waw di kata amr tidak lagi dituliskan. Nah, kemudian yang terakhir itu penambahan haus saket, itu qafiyah di situ artinya tabi'ah saja. Jadi qafiyah itu kan ya hakikoh qafiyah, yaitu bagian terakhir syair. Tapi kalau yang wa akhiran hasakti ta'ti qafiyah tabi'ah lil kalimatil akhirah. Atau bukan lil kalimatil akhirah, tabi'ah li akhiril kalimah, gitu saja. Wa akhiran hasakti ta'ti qafiyah. Qafiyah itu ya maksudnya tabi'ah lil akhir. Ya ketika di kalimat tadi ada penghapusan, entah itu penghapusan ya satu huruf atau dua hurufnya, sehingga hurufnya apa tersisa satu atau dua hurufnya. Dan ini pun penambahan haus sakat wajib kita bilang ketika di keadaan waqaf, ketika kita berhenti di kalimat yang mengalami penghapusan tadi, entah itu fi'il ataupun selain fi'il. Nah, kita masuk ke bait pertama di bab fi ma yuhdhafu minal huruf. Ini bab ingin menjelaskan apa-apa yang dihapus daripada huruf di kata-kata tertentu yang nanti akan kita ketahui. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumikum fid dharain. Li hamzati istifhamin dzib hamza'al kalami jarrin wastighathatin hasal au akkadat au mahadat lil qasami banu wa man ala kadza falyu'lami. Nah, di dua bait pertama atau ya kita tambahkan bait yang ketiga wal hadfu fiman wa ala thumma banina sa'alihi kullu habrin mudkini, karena masih ada kaitannya. Di tiga bait pertama ini beliau ingin menyebutkan masalah penghapusan hamzatul wasl yang ada di al. Hamzatul wasl yang ada di mana saat? Di al. Kan kita bilang ya, yang kemarin sempat ada singgung, yang mengatakan hamzatu al itu hamzatul wasl karena melihat bahwa yang mu'arifah itu yang menyebabkan ta'rif itu hanya lamnya saja. Tapi bagi yang melihat bahwa keseluruhannya al alif wal lamnya itu
itu semuanya mu'arifah, maka hamzahnya hamzatul qata'. Nah, sekarang pengen menyebutkan 3B ini kapan hamzatu al, hamzatul wasl di al itu mengalami penghapusan. Artinya kapan dia tidak lagi dituliskan, kapan tidak lagi dituliskan. Pertama kata beliau li hamzati istifham. Ini kita sebutkan saja. Pertama, idza dakhala 'alaiha hamzatul istifham. Jadi kalau ada kalimat saat beralif lam, terus kemasukan apa saat? Terus kemasukan hamzatul istifham. Ah, ini hamzatul wasalnya tidak lagi dituliskan. Wis, tidak lagi apa? Dituliskan. Ini tafsilnya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Itu waktu menjelaskan apa? Menjelaskan takmilah dalam penulisan hamzah. Pokoknya ada satu pertemuan kita khususkan untuk menyebutkan masalah ini. Apa? Ketika ada kalimat awalannya hamzah, terus dia kemasukan hamzatul istifham. Kita lihat kalau dia hamzatul qata', maka ini hamzatul istifham Pak, mafid ta'thir. Ya meskipun nanti kalau hamzahnya yang di awal kata tadi madmumah dan juga maksurah, ini ada dua madhab kita bilang. Kalau maftuhah udah pasti mafid ta'thir. Ustaz. Tapi kalau yang hamzah di awalnya hamzatul qata' tadi madmumah sama maksurah, ini fi ahadil madhabain, di salah satu madhabnya ya ini mafid ta'thir. Oke. Kalau hamzatul wasl, ini pokoknya rumusnya apa Ustaz? Ini udah jelas apa? Mu'athirah. Udah jelas apa? Mu'athirah. Meskipun kita bedakan ya, apakah nanti dia maftuhah atau ghairul maftuhah. Kalau ghairul maftuhah itu sudah pasti dihapus hamzatul waslnya. Sudah pasti apa Ustaz? Sudah pasti apa? Dihapus hamzatul waslnya. Tapi kalau dia maftuhah, nah ini kan kita pernah sebutkan. Dia enggak dihapus. Cuman kan tetap ada ta'thir Ustaz. Dia enggak dihapus, cuman enggak dituliskan lagi, melainkan nanti ditulis ala suratil mad. Jadi nanti jadinya apa? An-nasu atau Allahu. Ustaz. Ya ala kulli hal mu'athirah atau enggak nih hamzatul istifhamnya? Kita bilang mu'athirah. Ya, kalau dia ghairul maftuhah sudah pasti nanti udah langsung dihapus. Nanti akan berlanjut, catatan ini penting. Nanti akan kita dapetin terus ini. Kalau kemasukan hamzatul istifham, misalkan abnuka gimana? Abnuka khair. Udah. Abnuka. Langsung disambung tanpa dituliskan hamzatul waslnya. Nah, di sini karena hamzatu al itu kan maftuhah Zat. Kan kita bilang hamzatul wasl itu maftuhah di dua kata saja. Al sama apa? Aimun. Nah, kalau dia maftuhah, ya dia tidak dihapus, cuman apa nanti saat dia tidak lagi ditulis alif, malah ditulis ala suratil mad. Anas Allah. Khuisat. Nah, ini yang pertama, idza dakhala 'alaiha hamzatul istifham. Di hamzati istifham ini hidib hamzah al. Lamnya itu lamu ta'lil. Karena sebab hamzatul istifham, hapuslah hamzah al. Ini pertama. Hapus di sini saat hapus artinya dia tidak lagi ditulis hamzatul wasalnya, melainkan nanti apa? Hamzatul istifhamnya malah ditulis ala suratil mad. Pusat ya. Kalami jarid, sebagaimana hamzatu al, hamzatul wasl yang di al itu juga dihapus kalau dia kemasukan lamul jar. Ini yang kedua berarti. Idza dakhala 'alaiha lam. Intinya gitu. Yang kedua, idza dakhala 'alaiha lam. Jadi hamzatul wasl yang ada di al, atau kita bilang hamzatu al, itu tidak lagi ditulis idza dakhala 'alaiha al-lam. Ini saat lamnya mau itu lamul jar. Kalau lamul jar itu apa? Ya kalau dia masuk ke isim, ini kan alif lam ini kan dia min alamatil asma kan ya. Ya, berarti kan kalau dia masuk ke isim, lamul jar itu pasti apa? Pasti maksurah. Paham Ustaz? Atau lamul istighotsah. Nah, nanti kalau misalkan belajar nahwu ada yang namanya uslubul istighotsah. Di babul munada, al-munada itu ada salah satu macamnya al-mustaghots. Nah, lamul istighotsah itu yang seharusnya kalau dia masuk ke isim kan dia maksur. Nah, ini malah apa? Maftuh. Jadi misalkan dia bilang ya lal amiri lil fuqara'i misalkan. Ya lal amiri lil fuqara. Nanti antum bisa bacalah atau pelajarilah di al-munada al-mustaghots atau di uslubul istighotsah. Ya, ala kulli hal ini lam mau dia lamul jar yang kalau masuk kepada isim dia maksur,
ataupun lamul istighatsah yang kalau dia masuk kepada isim yang seharusnya maksur, ini sekarang maftuh, makanya kita bilang ya lal amiri lil fuqara'i. Nah, itu kembali lagi nanti apa? Maksur. Nanti antum belajar di istighatsah. Atau lamnya lamut ta'kid. Lamnya lamut ta'kid, Ustaz. Lamut ta'kid ini misalkan lamul ibtida. Lamut ta'kid ini maksudnya apa? Lamul ibtida. Contoh kalau masuk ke mubtada gimana, Ustaz? Mubtadanya beralif lam misalkan. Larrajulu qa'imun misalkan. Larrajulu qa'imun. Nanti gimana nulisnya? Larrajulu. Apa antum tulis lagi hamzatul wasalnya? Enggak. Paham? Atau lamnya apa? Lamnya mahadat lil qasam, lam al mu'atti ahlil qasam. Berarti kalau jawabul qasamnya jumlah ismiyah. Jadi saat yang kedua apa? Idza dakhalan 'alaiha pada alam. Ini lamnya mau lamul jar. Ciri lamul jar apa? Dia maksur. Atau lamul istighatsah, cirinya apa tadi? Maftuh. Ustaz. Atau lamut ta'kid. Lamut ta'kid maksudnya lamul ibtida. Berarti masuk di mana? Di mubtada. Kalau mubtadanya beralif lam misalkan. Atau alam al-mu'atti ahlil qasam. Ini berarti lam yang kita dapati di jawabul qasam. Ini berarti apa? Kondisinya kalau jawabul qasamnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Misalkan, wallahi lan najahu qaribun. Misalkan, wallahi lau ta'allamta bimithli hadza lan najahu qaribun. Lan najahu qaribun. Ini jawab. An najahu qaribun ini jawab. Kemasukan lam al-mu'atti ahlil qasam. Ini semuanya hamzatu al-nya apa? Mahdhufah. Pusat. Nah, intinya kemasukan lam. Intinya kemasukan apa? Lam. Mau lam apa saja? Mau dia lamul jar, lamul istighatsah, lamut ta'kid, lamul ta'kid maksudnya lamul ibtida. Karena ini kan berkaitan dengan isim al. Terus alam al-mu'atti ahlil qasam. Itu lam yang kita dapati di jumlatul jawab, berarti jumlatul jawabnya jumlah ismiyah. Coba kita lihat saja. Li hamzati istifhamin ihdhif hamza al-kalami jarrin. Jadi penghapusan hamzatu al tadi sebagaimana apa? Ketika ia kemasukan hamzatul istifham, juga ketika dia kemasukan lamul jar. Kalami jarrin wastighatsatin hasal. Nah, jadi hasal apa? Hasala hadfu hamzatil wasl tadi. Hasala hadfu hamzati al-wasl fi al tadi. Jadi hasal itu maksudnya apa? Hadfu hamzati al. Sebagaimana tadi disebabkan karena masuknya hamzatul istifham juga apa? Karena ada lamul jar, lamul istighatsah atau akkadat, akkadat al-lam. Akkadat apa? Akkadat al-lam. Maksudnya lamnya lamut ta'kid. Maksudnya apa kalau dia isim lamul ibtida? Au akkadat au mahadat lil qasami. Atau dia mahadat itu maksudnya mahadat al-jawab, atau lamnya itu ya untuk mengenalkan, untuk memaparkan apa? Memaparkan jawab. Jawab dari apa? Lil qasam. Au mahadatil lam al-jawab lil qasam. Artinya ini kita sebut dengan apa? Al-lam al-mu'atti ahlil qasam. Yang kita dapatin Yang kita dapatin di mana? Di jumlatul jawab. Ini berarti kalau jumlatul jawabnya jumlah ismiyah. Karena ini kita bicara tentang hamzatul wasl yang ada di al. Kemudian saat ini yang ketiga. Au akkadat au mahadat lil qasami banu. Ini banu. Saat ini yang ketiga. Idza dakhala 'alaiha banu. Idza dakhala 'alaiha banu. Banu di situ aja. Banu itu maksudnya banuna saat ya. Banuna ataupun banina. Tapi saat ini antum kasih catatan ini gharib, ini inda ba'dil Arab ini. Idza dakhala 'alaiha banu. Banuna maksudnya banuna ataupun juga banina. Al-mahdhufatu al-waw wan nun. Awil ya wan nun. Jadi banu itu kan banuna sama banina. Ini kapan al atau hamzatul wasl di al itu dihapus ketika kemasukan kalimat banu? Ketika waw dan nunnya atau ya dan nunnya dihapus. Jadi sisa apa? Sisa ba kan? Sisa ba kan, Set? Hah? Ini yang sering kita dapatin. Bahwares itu apa bahwares? Bahwares itu apa? Bahwares. Bahwares itu saya banu apa? Bahwares. Balharis misalnya. Balharis.
Bal Hasan itu maksudnya Banul Hasan. Bal Haris maksudnya apa? Banul Haris. Ini tapi kita batu ba'dil Arab. Jadi maksudnya Bal Hasan itu maksudnya Banul Hasan. Bal Haris itu maksudnya Banul Haris. Tapi dihapus apa? Dihapus nun dan wawnya. Oh, berarti apa ya? Oh ya, berarti gitu saja. Al mahdhufatu an-nun wal waw, gitu aja. Al mahdhufatu an-nun wal waw. Jadi kita ulang. Yang ketiga berarti apa? Idza dakhala alaiha ala al tadi. Kapan hamzatul wasalnya yang di al itu dihapus? Idza dakhala alaiha banu al mahdhufatu an-nun wal waw. Al mahdhufatu minhu apa yang dihapus? An-nun wal waw, itu nun dan wawnya tadi, banuna. Ya jelas ya, kalau nun yang terakhirnya dihapus karena kan nunnya itu kan apa saat ya tuhdhaf di ajlil idhofah. Ini kan bicara kalau dia diidhofahkan. Berarti kalau di kitab-kitab tuh maksudnya al mahdhufah an-nun wal waw atau an-nun wal ya kalau banina. Kalau nun terakhirnya itu sudah pasti dihapus di ajlil idhofah. Karena kan pas nanti dia diidhofahkan, kalimat banunya ini diidhofahkan kepada kalimat yang dia beralif lam. Jayyid, jamil. Makanya kita dapatin apa? Bal Harith, Bal Hasan, bal apa lagi? Balan gitu saja. Kuliah lah itu. Ini indah apa saat kita bati ba'dal Arab. Waman, ini yang keempat. Waman. Yang keempat ini. Idza bukan man ini. Man atau min? Coba lihat di syarah. Hah? Min kayaknya. Hah? Kok man? Nuskahan tuh man. Oh, min saat makanya. Bukan man saat ya. Min. Salah itu. Banu wa min. Ya. Ini yang keempat. Antum tulis saat. Idza dakhala 'alaiha min al-mahdhufatin nun. Idza dakhala 'alaiha min al-mahdhufatun nun. Al-mahdhufatun nuni. Idza dakhala 'alaiha apa saat? Min. Itu bukan man ya, min. Yang dihapus nunnya. Kalau tadi kan banu yang dihapus nun sama wawunya atau nun sama ya-nya kalau dia banina. Wis. Kalau ini min idza khudzifat nunuhu. Jadi misalkan minal bait, jadi mil bait. Garib ya. Minal an jadi milan. Udah disambung gitu maksudnya. Macam tadi bal harith itu disambung, bal harith. Mana? Ya, enggak disambung. Milan disambung. Gitu. Ya. Misal minal bait, minal bait. Mil bait disambung. Mil bait disambung. Disambung. Mil bait. Kacau kan? Bal Haris. Dia nanti Bal Haris tadi kan Bal Haris coba. Tanwin enggak? Enggak lah kan dia beralif lah. Mana Bal Haris? Bal sambung. Bal Haris. Khalas Bal Haris. Bal Hasan disambung Bal Hasan. Kan lam itu kan bersambung ya Mas. Cuman enggak ada lagi hamzahnya, maksudnya enggak ada lagi alifnya, udah enggak lagi. Ini minal gharib ya. Makanya kalau di kitab filu gotin liba dil Arab. Antum tulis aja lah biar orang bingung. Ini katanya kata Abu Sakhar Al-Hudali ka'annahuma mil'ani lam yataghayyara qad marra lid-daraini min ba'dina asru. Ini mil'ani mil bait ya. Ini al-mahdhufatu an-nun. Terus. Yang kelima, wa'ala. Kok wa'ala? Banu wa man ala ya. Banu kan banu tadi. Wa min, maaf, min. Ala ini juga yang kelima. Ala idza dakhala 'alaiha ala
Antum lihat Ustaz, ala al-mahdhufatu al-lami wal alif. Al-mahdhufatu al-lami wal alif. Jadi sisa ainnya aja, kayak mana tuh? Sisa ainnya aja. Misalkan alal kursi, al-kursi. Jelas tuh al-kursi. Udah sambung. Ada minal gharib. Kada fal yu'lami takmilah. Kada fal yu'lami. Ya, ini dua bait menyebutkan tadi mawadi kapan hamzatu al itu dihapus. Kuisat ya. Berarti ada 5 kan tadi. Idza dakhala alaiha hamzatul istifham atau idza dakhala alaiha al-lam bi jami anwa'iha. Terus idza dakhala alaiha banu al-mahdhufatu an-nun wal waw atau juga an-nun wal ya. Kemudian idza dakhala 'alaiha min al-mahdhufatin nun atau terakhir apa? Idza dakhala yang kelima, idza dakhala 'alaiha 'ala al-mahdhufatul lam wal alifi. Kuis ini 5 ini. 5 keadaan hamzatu al dihapus. Terus di bait ketiga ini takmilah saja untuk melengkapi pembahasan penghapusan hamzatul wasl yang ada di al, khusus di mana tadi? Min sama ala. Maka kata Syekh banu min dan juga ala. Tiga yang terakhir. Itu kan gharib banget kan? Baru dijelaskan sama Syekh. Penghapusan hamzatu al setelah 3 kalimat tadi banu min ala itu inda lugatin li ba'dil inda kitabatin li ba'dil arab atau fi lugatin li ba'dil arab. Maka kata Syekh dijelaskan di bait ketiga wal hadfu fi min wa ala thumma bani. Hadfu apa tadi? Al hadfu ini maksudnya apa? Hadfu hamzati al wasl, yaitu yang ada di al. Wal hadfu fi min wa ala thumma bani nassa alaihi. Nassa artinya dzakara. Nassa alaihi kullu habrin mutkini. Maksudnya ulama, kullu habrin mutkini maksudnya apa? Al ulama. Artinya ini disebutkan di kitab-kitab. Ini maksudnya apa? Lughah li ba'dil Arab atau kitabah li ba'dil Arab. Selesai dari penghapusan hamzatul wasl yang ada di al. Belum lanjutkan dengan penghapusan hamzatul wasl yang ada di masdar. Coba masdar kalau di hamzatul wasl itu berarti masdar apa? Masdar khumasi sama sudasi saja, tamam? Maka disebutkan di bait yang keempat. Enggak kan masdar. Kita bicara masdar. Ini kita bicara masdar, hamzatul wasl. Jadi pertama, beliau ingin jelaskan penghapusan hamzatul wasl yang ada di al. Nah, yang kedua, ini penghapusan hamzatul wasl yang ada di masdar. Kata beliau, wa hamazatul masdari rifanha in hamzatul wasli tasbiqanha. Wadah ini. Kapan Ustaz? Hamzatu al-wasl yang ada di masdar. Berarti kan masdarnya masdar khumasi sama sudasi. Kapan dihapus? Idza sabaqaha hamzatul wasl. Idza sabaqaha hamzatul istifham. Sahal. Karena kan udah pasti Ustaz ya, hamzatul masdar atau hamzatul wasl yang ada di masdar khumasi sama sudasi ini kan sudah pasti maksur. Sudah pasti apa Ustaz? Maksur. Dengan catatan kita kemarin, kalau hamzatul wasl itu ghairul maftuhah, ini sudah pasti apa? Tuhdaf. Sudah pasti apa? Tuhdaf. Jadi hamzatul istifhamnya apa? Mu'athirah. Kalau dia kemasukan hamzatul istifham. Maka kata Syekh, wa hamazatul masdari, ini al masdar maksudnya al khumasi wa sudasi, ihdhifanha, hapuslah dia, tidak lagi ditulis. In hamzul istifhami tasbiqanha, kalau dia didahului oleh apa? Hamzatul istifham. Wis. Ini selesai dari penghapusan hamzatul wasl di masdar. Masdar khumasi sama sudasi. Kemudian beliau lanjutkan lagi dengan apa? Penghapusan hamzatul wasl di kata isim. Yang ketiga, penghapusan hamzatul wasl di kata isim. Jadi saat sama kemarin macam gini. Nih biar untuk merapikan catatan. Yang fi mayuzat minal huruf, kan kita bilang yang ditambahkan dari huruf itu kan ada hamzatul wasl, ada alif, ada waw, ada haus sakat. Nah, ini juga begitu. Yang dikurangi atau yang dihapus dari huruf. Nah, ini yang pertama hamzatul wasl. Hamzatul wasl ini baik hamzatul wasl di al atau hamzatul wasl di mana? Di masdar, itu masdar khumasi yang sudasi, ataupun hamzatul wasl di mana? Di kata isim, ini yang ketiga. Jadi yang pertama penghapusan hamzatul wasl. Nah, dengan macam-macamnya tadi.
Kalau di kitab-kitab disebutkan hamzah apa hadful alif, penghapusan alif. Nah, antum harus pahami alif di sini maksudnya apa? Hamzatul wasl. Karena hamzah itu juga disebut dengan alif. Alif apa namanya? Alif yabisah. Makanya kan kita bilang alif itu ya ada dua, ada alif yabisah, ada alif layyinat. Alif yabisah itu alif mutaharikah, itulah hamzah. Nah, makanya kenapa saat al itu kan seharusnya dibilang al hamzatu wa al, bukan apa al alifu wal lam. Ya seharusnya al hamzatu wal lam, jangan al alifu wal lam. Tapi apa al alifu wal lam ini mimbab apa itlaqi al alif al hamzah. Nah, kadang hamzah itu disebut dengan apa alif atau alif dimaksudkan darinya hamzah. Ini yang ketiga, penghapusan hamzatul wasl di kata isim. Ini saat kalau di sini kan apa ya? Kalau di sini ya enggak disebutkan apakah lengkap atau enggak. Nah, tapi kalau di kitab ya, kalau di syarah pun enggak ada. Tapi kalau di kitab ini Qaidul Imla disebutkan itu kalau dia lengkap. Jadi penghapusan hamzatul wasl di kata isim. Isim itu kan maksudnya di jumlah bismillah di jumlah al-basmalah. Nah, itu kalau apa? Dia diucapkan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau enggak, maka dia apa saat? Dia tidak dihapus. Misalkan bismillah dituliskan hamzahnya. Jadi kita bilang nih, kita rapikan. Penghapusan hamzatul wasl yang ada di isim. Pertama, idza dzukirat kamilatan. Maksudnya apa? Idza dzukirat fi jumlatil basmalati kamilatan. Ini pertama. Jadi saat ini kita pengen sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Kapan hamzatul wasl di isim itu dihapus? Ini yang pertama. Yang pertama, idza dzukirat fil basmalati kamilatan. Kalau dia diucapkan di basmalah kamilatan. Apa maksudnya kamilah? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau sekadar tasmiyah, artinya kan enggak jadi basmalah. Tasmiyah itu kan berarti apa? Enggak lengkap kan? Ya udah bismillah. Nah, ini bismillah dituliskan alif. Kuis ya. Ini pertama. Kuis. Yang kedua, idza dakhala alaiha hamzatul istifham. Ini muhaddah ini. Yang kedua apa, Ustaz? Idza dakhala alaiha hamzatul istifham. Karena kan jelas saja hamzah wasal di isim itu apa? Maksurah kan? Kalau kemasukan hamzatul istifham apa? Jelas mahdhuf. Wis. Jadi coba kita baca. Qala rahimallahu taala wahdif bi bismillahi, maksudnya wahdif hamzatul wasal di bismillah. Ingat Ustaz, bi bismillah kamilatan. Idza dzukira kamilatan. Idza takunu basmalah, bukan tasmiyah. Wahdif hamzatul wasal bi bismillahi hamzan. Makanya hapuslah hamzah di bismillah. Di bismillah idza kanat kamilatan. Mithlama, ini yang pertama kan? Mithlama sebagaimana in talabul fahmi bihamzin quddima. Maksudnya idza taqaddama 'alaiha hamzatul istifham. Paham Ustaz? Mithlama, mithlalladzi, ma-nya itu mausulah, mithlalladzi. Penghapusan hamzatul wasl di isim tadi kan tadi apa pertama? Di bismillah kan? Hapus hamzatul waslnya di bismillah idza kanat kamilatan. Sebagaimana mithlalladzi in talabul fahmi bihamzin kuddima. Maksudnya apa? In kuddima, kalau didahului apa? Bihamzin dengan hamzah yang dia apa? Talabul fahmi. In kuddima talabul fahmi bihamzatin. Kalau didahului oleh apa? Pertanyaan. Al-istifham. Dengan apa? Dengan hamzah. Maksudnya idza taqaddama alaihi hamzatul istifham. Berarti ada dua keadaan. Kapan hamzatul wasl di isim dihapus? Kapan saat? Idza dzukira kalimatul isim tadi apa? Fil basmalati kamilan. Wis, yang kedua, idza sabaqa hamzatul istifham. Wahdhib bi bismillahi hamzan mithlama mislalladzi in talabul fahmi bihamzin quddima in quddima talabul fahmi bihamzin. Maksudnya hamzatul istifham. Terus selanjutnya, pingin menyebutkan penghapusan hamzatul wasl di kalimat ibn. Ini kita akhirkan di sini saja. Penghapusan hamzatul wasl di kata ibn. Kuis di kata besar, di kata ibn. Itu dia dihapus dengan tiga keadaan. Kita sebutkan dulu. Idza sabaqaha hamzatul istifham. Ini wadih. Kan berulang terus nih Ustaz ya. Penting ini. Yang pertama, idza sabaqaha hamzatul istifham.
Terus yang kedua saat idza dakhala 'alaiha ya an-nida. Tamam saat. Jadi idza dakhala 'alaiha hamzatul istifham sama apa? Yang kedua, idza dakhala 'alaiha ya an-nida. Udah? Terus yang ketiga, idza waqa'a na'tan bainal alamain. Idza waqa'a na'tan bainal alamaini. Thanihima min jihatil ubuwah. Nih. Min jihatil ubuwah. Gimana saat idza waqa'a na'tan? Saat kalau na'at ini secara enggak langsung berarti gini kan? Anak contohkan langsung. Misalkan nih Muhammad ibnu Malik. Contoh Muhammad ibnu Malik. Atau misalkan Muhammad ibnu Abdillah. Atau Muhammad ibnul Hasan. Contoh. Ini kita fokus di kalimat ibn. Kapan ditulis hamzatul wasalnya, kapan enggak ditulis? Dia enggak ditulis, kan kita bicara kapan dia dihapus. Kalau dia menjadi na'at. Na'at di sini maksudnya menjadi sifat, menjadi badal kan? Yang namanya ibn, kata ibn itu kan apa, Sad? Badal. Ini apa posisinya? Kalau dia bukan di awal, paham, Sad? Kalau misalkan apa? Muhammad ibnul Hasan tadi ini yang identitas ini enggak di awal. Karena kalau di awal nanti identitas pertama jadi mubtada, ibnnya jadi apa? Jadi khobar. Kalau ini jelas ditulis. Kalau Anda bilang nih Muhammad ibnul Hasan titik lanjutan. Muhammadnya apa? Isim di awal jumlah kan? Nanti apa? Jadi mubtada. Maka ibnnya ini kan khobar, bukan na'at. Kalau dia khobar, maka apa? Ditulis. Ya, kalau antum tulis Muhammad ibnul Hasan ditulis hamzahnya. Nah, kita bicara kapan dia enggak ditulis? Idza waqa'a na'tan. Nah, antum harus kebayang kalau dia na'at atau badal, ini sudah pasti apa, Ustaz? Sudah pasti itu yang alam yang pertama la yakun fi awal jumlah. Artinya pasti apa? Kedudukannya bukan mubtada. Karena kalau kedudukannya mubtada, nanti berarti apa? Ibnnya khobar. Hadza yuktab. Hadza apa? La yuhdab hamzatul waslnya. Nah, ini idza waqa'a na'tan, antum lihat nih, ba'dal alamain. Dia disebutkan setelah dua identitas. Yang keduanya itu min jihatil ubuwah. Min jihatil ubuwah bisa ayahnya. Bisa juga apa, Ustaz? Bisa juga kakeknya. Intinya min jihatil ubuwah. Paham, Ustaz? Bapak, kakek. Intinya usulnya. Paham? Nah, ini barulah dituliskan apa? Barulah dihapuskan apa? Hamzahnya. Tapi kalau ternyata yang setelahnya bukan min jihatil ubuwah, artinya apa ya? Lesa min jihatil ubuwah agak susah ya. Karena kalau di kitab disebutkan walau iddi'an, meskipun ngaku-ngaku. Ya, intinya yang keduanya pasti apa, Ustaz? Min jihatil ubuwah, walau iddi'an, meskipun itu hanya pengakuan saja, atau ya min jihati apa? At-tabanni. Angkat-angkat. Ya, meskipun nanti ya hukumnya kalau dalam syariat apa? Ya enggak boleh kan kita menisbatkan diri kepada yang bukan orang tua kita. Ya, kulihal ya ini min jihatil ubuwah apa? Walau iddi'an. Mau itu mau itu kakek. Ini pasti dihapus. Nah, coba kita baca dua bait itu. Qala rahimallahu taala bihamzi fahmin itu maksudnya bihamzil istifham. Hamzatu ibnin qad hudhif hamzatu ibnin hamzatul wasl di ibn qad hudhif. Qad itu yufidu tahqiq, qadnya harfu tahqiq. Kalau sabaqaha apa? Hamzatul istifham. Idza dakhala alaihi hamzatul istifham. Au ba'da ya anida. Jadi kalau misalkan kita bilang abnuka khair ya tulis abnuka tanpa lagi ditulis hamzatul waslnya. Atau kemasukan apa? Ya unida. Berarti ibnnya jadi munada kan? Ya. Misalkan yabna Ali, yabna Muhammad, ini udah yabna, enggak dituliskan lagi apa hamzatul waslnya. Au ba'da ya atau awin turid bihi tasib. Antum apa? Antum dapati turid itu maksudnya tujid. Tasif itu maksudnya apa, Ustaz?
takun wasfan. Au katanya ini au ba'danya au inturid bihi tasif. Intajidhu atau intujad wa takun wasfan. Wasfan itu maksudnya apa? Kan lebih umum ya. Kalau wasf itu maksudnya ya badal atau ya na'at. Ya, ala ikhtilafil i'rab fihi. Baina abin wa waladin. Baina abin wa waladin maksudnya apa tadi? Bainal alamain. Baina abin wa waladin. Qad husila ini tadi qad husila hamzatu qad husila hadfu hamzati apa? Al-waslnya. Baina abin wa waladin bainal alamin tsanihima min jatil ubuwah walau iddi'an. Ini tiga keadaan dihapusnya hamzatul wasl yang ada di kalimat ibn. Ya pokoknya kebanyakan penghapusan hamzatul wasl itu salah satunya idza sabaqa hamzatul istifham. Ya kalau di sini ditambahkan idza sabaqa ya nida atau ya tadi idza waqa'a na'tan bainal alamin tsanihima min jatil ubuwah. Nanti kita lanjutkan lagi, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.